Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Abri Joni, Guru Kehidupan dari Bengkulu. Kembali kita bicara tentang kehidupan. Mungkin Anda pernah melihat atau pernah mengalami sendiri dalam suatu komunitas besar akan terbentuk komunitas kecil. Dalam suatu kelompok banyak besar akan terbentuk komunitas atau kelompok-kelompok kecil. Di sekolah itu kalau kita perhatikan, itu biasanya mereka ada kawan-kawan yang kompak, geng lah, geng namanya. Kita mungkin pernah mengalami juga. Anda juga punya geng di sekolah dulu. Kenapa mereka itu nyaman dalam komunitasnya itu? Kalau kita perhatikan itu kelompok-kelompok siswa di sekolah. Sering itu terjadi orang-orang yang anak-anak yang tergabung kelompok-kelompok. Kalau saya simpulkan itu terjadi dua hal itu. Misalnya ada yang kelompok pintar-pintar, ada yang kelompok yang bodoh-bodoh, ada juga kelompok yang cantik-cantik, ada juga yang jelek-jelek. Ada yang nakal-nakal. Mereka itu tergabung dalam orang-orang anak-anak nakal itu. Biasanya mereka nyaman sama temannya. Ada juga yang kelompok anak-anak yang baik, anak yang rajin. Ini biasanya kalau kita perhatikan orang itu sama seleranya, sama kesukaannya. Kalau saya tanyakan kenapa itu terjadi, tentu Anda sudah ada yang tahu jawabannya adalah karena mereka satu frekuensi. Pertemanan itu satu frekuensi. Makanya orang pernah mengatakan melihat seseorang, lihat saja temannya. Siapa teman yang terdekat, tidak jauh beda biasanya orang-orang itu. Tapi yang saya bahas kali ini bukan masalah satu frekuensi. Saya bahas orang-orang yang di luar itu. Kalau kita perhatikan kelompok geng itu mungkin jumlahnya sekitar 6 atau 7 orang. Biasanya ada itu yang 2 atau 3 orang yang berbeda. Artinya orang ini biasanya orang yang bisa masuk ke semua orang, semua kelompok. Biasanya ada itu. Dia masuk kelompok yang rajin-rajin, dia nyaman, orang pun nyaman dengan dia. Ada kelompok anak-anak yang nakal di sekolah itu, dia juga nyaman, anak-anak itu juga nyaman dengan dia. Itu banyak itu. Dalam apapun, siapapun, dimanapun dia berada, orang nyaman dengan dia, orang senang dengan dia. Saya tanya lagi, kenapa ini terjadi? Ini mau saya jelaskan. Dalam kehidupan ini ada yang namanya kita memahami orang lain. Kalau dalam hipnoterapi atau hipnotis namanya itu menyamakan frekuensi dengan orang lain. Ini harus dilakukan. Makanya kalau ada kelompok tadi, geng tadi, orang yang 2-3 orang ini patut dicontoh. Inilah orang-orang yang bisa memahami orang lain, yang bisa menyamakan frekuensinya dengan orang lain. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia biasa disenangin orang. Dia tidak mau terikat dalam suatu komunitas, suatu kelompok, tapi dia bisa masuk kemanapun. Kalau dalam kehidupan cocok itu dijadikan pemimpin, cocok dijadikan ketua itu, karena dia bisa membahagiakan orang lain, bisa menyenangi orang lain. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita harus bisa memahami orang lain. Setiap kita bertemu dengan orang, tugas kita pertama adalah kita menyamakan frekuensi dengan orang lain itu. Maka kita akan bisa masuk, bisa disenangi, disukai orang lain. Jangan pernah kita berharap orang lain memahami kita, orang lain yang menyamakan frekuensi dengan kita. Itu sulit terjadi. Kalau kita berharap orang yang memahami kita, kita pasti kecewa. Yang ada adalah marah. Tetapi kalau kita selalu berusaha bagaimana memahami orang lain, bagaimana mengkondisikan diri kita pada orang lain, menyamakan frekuensi dengan orang lain, ini orangnya ada orang bahagia.
Ini terjadi biasanya pada orang-orang yang biasa membahagiakan orang lain, yang biasa menyenangkan orang lain. Hidup bagi dia adalah membahagiakan orang lain. Hidup bagi dia adalah bermanfaat pada orang lain. Ya, jadi orang ini patut dicontoh, patut diikuti. Adalah orang-orang yang bisa memahami orang lain. Dalam kehidupan kita biasakan menyamakan frekuensi kita dengan orang lain. Dan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bertemu, dengan geng manapun kita bisa masuk dan bisa menyenangi atau disenangi orang lain. Hidup adalah memberi, hidup adalah membahagiakan orang lain. Ketika itu kita pakai, hidup kita bahagia. Ingat, bahagia sejati ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Kita selalu membahagiakan orang lain, hidup kita bahagia. Oke, semoga bermanfaat. Bapak Abri Joni, Guru Kehidupan.